Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Najwa Salsabila dengan NIM 2025020004 dari Prodi Gizi. Di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang pola hidup seimbang. Nah, tujuan dari pemaparan singkat ini itu ada dua. Yang pertama, untuk menampilkan dasar-dasar kesehatan menurut Al-Quran dan hadis, khususnya yang terkait dengan pola hidup seimbang. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep tersebut telah dijelaskan dalam jurnal-jurnal ilmiah Indonesia, sehingga kita bisa memahaminya secara kontekstual dan ilmiah. Pemaparan ini ada 3 poin. Poin yang pertama itu prinsip keseimbangan dalam Islam. Nah, konsep kesehatan dalam Islam itu tidak hanya membahas tentang kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan akal dan kesehatan rohani. Al-Quran itu menekankan pentingnya untuk hidup yang seimbang, tidak berlebihan baik dalam makan, beristirahat, maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Konsep wasatiyah atau moderasi ini tercermin dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan agar umat Islam hidup secara terukur dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, menjaga kesehatan adalah bagian dari amanah bagi seorang mukmin. Lalu yang kedua, itu ada teladan Rasulullah SAW tentang pola hidup seimbang. Selama hidupnya, Rasulullah SAW itu selalu menerapkan pola hidup yang seimbang. Di antaranya, makan secukupnya, yaitu tidak berlebih dan memilih makanan yang halal dan baik. Lalu yang kedua, itu ada menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga itu ada pola tidur dan istirahat yang proporsional, termasuk anjuran untuk tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Semua itu menjadi contoh nyata bahwa kesehatan tidak hanya sekadar teori, tapi teladan langsung dari Rasulullah SAW yang dapat kita tiru. Dan yang ketiga itu ada keseimbangan fisik, mental, dan spiritual. Ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran bukan hanya berdampak pada spiritual kita, tetapi juga bisa berdampak bagi kesehatan mental. Rutinitas ibadah itu bisa memberikan ketenangan, mengatur ritme hidup, dan menjadi bentuk pengelolaan stres yang efektif. Jadi, kesimpulannya, Islam melalui Al-Quran dan hadis tidak hanya berbicara tentang ibadah secara ritual, tetapi juga memberikan pedoman detail mengenai kesehatan dan keseimbangan hidup. Dengan mengikuti nilai-nilai tersebut, kita bukan hanya menjaga tubuh kita, tetapi juga memelihara jiwa dan rohani sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.